Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, apa kabar? Nah, ini sekarang kalian bisa tahu ya, tanggal 6 Agustus jam 4.15 sore. Nah, kali ini aku akan bikin video tentang kehidupanku sehari-hari. Aku akan ajak kalian melihat kehidupanku hari ini, apa aja yang aku kerjakan ya. Ada yang mengatakan kehidupan aku ini membosankan ya, kira-kira seperti ini. Aku akan ajak kalian, kalau nggak ada kerjaan, aku biasanya duduk di ruang kerjaku atau di studio aku seperti ini ya. Aku ya nonton video, nggak ada kerjaan seperti hari ini, aku akan ajak kalian, coba lihat ini. Ini adalah seorang YouTuber yang namanya Alip Ba Ta. Alip Ba Ta. Coba lihat ini, topinya sangat menarik. Dia bilang udah mandi. Kalau nggak percaya, cium aja. Lucu sekali. Dia ini adalah seorang YouTuber, dia main gitar pinter sekali. Dia memainkan gitar dengan gaya dia ya, finger style. Jadi terkenal di seluruh dunia. Tapi anehnya tidak ada seorang pun di Indonesia yang bisa menginterview dia. Termasuk Pak Bro Helmy Yahya. Kalian tahu Helmy Yahya kan? Dia ingin menginterview dia tapi tidak bisa. Menurut berita yang aku tahu, dia itu seorang forklift operator di salah satu perusahaan, mungkin di Jakarta atau di mana, aku nggak tahu. Tidak ada orang yang bisa menemukan. Dia mau awal mulanya dia tidak sengaja mengupload video gitu, terus menjadi viral. Dan dia tidak tahu kalau di YouTube ini bisa menghasilkan duit, dia nggak tahu. Akhirnya ditolong orang ya, oh kamu bisa bikin duit, di set up kan, karena begitu dia mengupload itu menjadi viral. Dia punya subscribernya itu melejit. Dan dia sudah bisa monet, tapi dia tidak tahu yang mana bisa menghasilkan duit. Akhirnya ditolong oleh orang, monet dibikin agar YouTube-nya itu bisa menghasilkan uang ya. Kamu tahu, dia punya subscribernya itu, kalian lihat di sini itu 6M lebih. 6 juta lebih dia punya subscriber. Dan video ini, The Godfather theme song ini ya, sudah ditonton 10 juta orang yang nonton. Gila nggak? Satu video ini. Nah, ada beberapa YouTuber terkenal ya, influencer yang terkenal seperti Pak Helmy Yahya ingin menginterview dia, tapi nggak bisa menemukan. Itu nggak masuk akal menurut aku. Dia ini anak Ponorogo, asal dari Ponorogo ya. Masa ya orang sekaliber Pak Bro Helmy Yahya tidak bisa menemukan dia itu? Ya nggak masuk akal, nggak tahu kenapa ya. Nah, banyak kritik ya, orang-orang terkenal, musisi terkenal yang komplain mengenai cover video dia ini. Akhirnya banyak video dia yang di take down oleh YouTube ya. Tapi dia nggak pusing kok, dia nggak mau jadi terkenal. Seperti Ahmad Dhani juga memuji-muji dia, mungkin dia ingin mengundang dia untuk main bersama, tapi dia nggak mau. Wah, hebat juga ya. Nah,
Oke, sudah cukup dengan siapa ini, dengan Alip Bata ya. Nah ini dia, aku putarkan dia punya. Pinter sekali dia mainkan ini. Keren. Dia punya cara dia memainkan gitar ini bukan main sekali. Nah, kalian bisa tonton sendiri. Aku nggak mau nanti dikeplak dengan YouTube ya. Ini dia, namanya Alip Bata. Kalian tonton sendiri aja, bukan main. Coba lihat video-videonya nih, banyak sekali yang nonton dia. Tapi dia masih kerja sebagai forklift operator. Nggak mau berhenti, walaupun dia bikin duit banyak di YouTube, dia nggak mau berhenti kerja. Orangnya unik sekali ini dia ini ya. Dia sudah mandi. Kalau kalian nggak percaya, coba cium aja. Oh alah. Nah ini juga menarik. Aku seneng nonton dia ini ya. Dia namanya YouTube channelnya, dia memakai nama Wat Ompal. Wat Ompal Bay. Wat Ompal B atau Wat Ompal Bay. Dia YouTube-nya juga menarik. Dia orang dari Kamboja kalau nggak salah ya. Aku seneng nonton dia. Cantik dia orangnya. Ini sewaktu dia masih muda, mungkin 2-3 tahunnya, mungkin nggak tahu berapa tahun yang lalu, sewaktu dia masih muda begitu. Tapi akhirnya ini yang sekarang ini seperti ini dia penampilannya. Waktu masih muda dia cantik sekali ya. Oh alah, ini munyer. Nah, ini dia. I think it's unfair to the young lady, Ini. and I don't want the young lady to take it in a. Nah, aku ini sangat kagum dengan dia penampilannya ya. Waktu masih muda seperti yang kalian lihat tadi, sekarang penampilannya seperti ini, masih muda juga dia ya. Tapi rambutnya kok putih semua ya. Putih semua rambutnya. Nah, aku lihatkan lagi ini dia yang menarik. Nah ini, kenapa aku menarik? Aku nonton video dia ini. Menarik sekali. Dia orang dari Belgium kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah dia orang dari Belgium. Dia kawin dengan bertemu namanya Marjo, dipanggil Marjo. Oke, terus yang laki ini namanya dia dipanggil An. Dia orang dari Mentawai, dari Pulau Mentawai di Sumatera Barat. Oke, terus tinggal di daerah situ ya. Tinggal di gubuk kecil begitu, rumah nggak ada internet dulu, nggak ada internet, nggak ada itu apa listrik, nggak ada listrik juga. Nah, tapi dia menikah dengan laki-laki ini dari Mentawai, terus tinggal di pulau kecil itu. Kok bisa ya? Dia meninggalkan Belgium, tinggal di pulau kecil yang terpencil. Sedangkan kalau dia sakit, dia mau ke rumah sakit puskesmas ya, itu kira-kira 2,5 jam harus naik kapal laut, perahu kecil gitu ya, speedboat, 2,5 jam. Hebat kaidah. Aku salut dengan orang bule. Itu kalau dia mempunyai keinginan, dia jalankan. Nah, aku nggak mengerti. Aku pernah ya, dulu
tahun berapa ya? 2005 aku berlibur ke Indonesia. Aku berlibur ke Pulau Lombok di Gili Trawangan. Nah, sewaktu aku berlibur ke sana layeh-layeh, aku berpikir ya, aku melihat ada orang pegawai di hotel itu, dia ngarit, kerjanya ngarit waktu itu dia potong-potong rumput pakai arit di lapangan di pekarangan hotel itu. Dia ngarit, dipotong-potong dengan rileks, pelan, seenaknya gitu. Aku perhatikan dia, wow, hidupnya kok rileks seperti itu ya. Terus aku bertanya dengan diri aku sendiri, seandainya aku pindah ke Indonesia, apa aku bisa hidup di Indonesia? Ya aku seneng bisa hidup di Indonesia, bisa makan enak terus di Indonesia ya, cocok dengan lidah aku. Terus aku berpikir, apa aku bisa hidup di Indonesia? Ternyata ya, aku mungkin tidak akan bisa hidup di Indonesia. Karena semuanya sudah berubah ya. Cara hidup aku, memang aku dari Indonesia, tapi keadaan di Indonesia sudah berubah dan kehidupan aku juga sudah berubah. Jadi nggak akan mungkin aku bisa hidup di Indonesia. Walaupun aku mau, aku bisa hidup di Indonesia. Kalau soal finansial aku bisa hidup di Indonesia, tapi nggak mungkin karena nggak tahu ya, aku sudah berubah. Tidak bisa hidup di tempat yang sepanas di Indonesia, aku nggak mungkin akan bisa. Panasnya itu lembab. Begitu keluar dari hotel aja, setelah aku mandi, keluar dari hotel sudah berkeringat. Jadi aku nggak tahan gitu hidup di Indonesia. Padahal ya keinginan tuh ada ya. Tapi nggak bisa, aku nggak akan bisa, istri aku juga nggak akan bisa hidup di Indonesia. Tapi aku salut dengan cewek ini, hidup di tempat yang terpencil lagi. Kalau kalian tahu di Bali atau Gili Trawangan, itu masih rame, termasuk rame. Coba kalian lihat sendiri di websitenya ya, linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini. Sangat menarik sekali. Aku salut dengan orang-orang yang bisa menjalani hidup seperti itu di satu tempat. Dia bangun satu rumah yang sederhana, nggak ada listrik, nggak ada internet. Tapi akhirnya setelah dia tinggal 2 tahun atau setahun di tempat itu, dia beli atau apa itu internet dari Starlink-nya, siapa itu, Tesla itu dia beli dari situ. Terus sekarang dia mempunyai internet. Dan bagaimana dia mencukupi kehidupan ya? Dia punya apa itu YouTube channel, masa bisa menghidupi ya, aku nggak tahu ya. Tapi menarik, kehidupan dia itu sangat menarik sekali. Terus apa? Ini dia. Ini channelnya Mas Dar. Kenalanku, aku kenal dia tuh 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Akhirnya masih berhubungan, terus putus setahun lebih nggak pernah hubungan lagi, terus akhirnya nongol bisa kontak lagi dengan dia. Aku nonton videonya, dia senang video nyanyi-nyanyi, terus dia senang penggemar Suzuki, motor Suzuki atau mobil Suzuki juga. Kalian bisa tonton video channelnya dia di ini ya. Aku kenapa tertarik dengan dia? Pertama aku nonton video dia itu karena dia itu penggemar Suzuki. Dan di Amerika hampir aku nggak pernah melihat motor Suzuki atau mobil Suzuki. Tapi di Indonesia masih terkenal ya. Di sini jarang terlihat, jarang melihat merek Suzuki itu. Itulah mulanya aku kenapa bisa kenal dengan dia ini. Orangnya menarik, dia senang menyanyi.
kalau kalian ingin mengunjungi dia juga silahkan tonton channelnya dia, sangat menarik sekali. Nah ini lagi, nah aku kira-kira hampir setahun ya kenal dengan Irna, dia tinggal di Holland. Kenapa aku ingin tertarik dengan dia ini ya? Karena dia ini berasal dari Manado, masih jauh lagi dia dari Manado. Inilah aku tunjukkan kalian. Dia berasal dari pulau ini, Talaut, kepulauan Talut. Ya, mengucapkan itu pronunciation-nya Talut ya. Dari kepulauan Talut ini ya, di sini nih. Aku tunjukkan kalian. Ini menarik sekali. Dia berasal dari ini pulau ini Talut ini. Sini ini ya. Nah, kalau bukan sini ini dia. Jadi, kalau kalian melihat Indonesia, Manado ada di sini. Talut ada di sini ini. Di Pulau Sange. Kalau kalian lihat itu ini Manado, ini Sange. Terus Talut ini masih berada di barat, utaranya Pulau Sange. Ini Pulau Sange ya. Dia itu berasal dari sini, pulau kecil sini. Nah, jadi kalau dari Manado mau ke kampung dia ini di Sange, di Talut, ini memerlukan 1 hari 12 jam atau 8 jam atau 12 jam gitu dari Manado ke sana. Jadi dia, yang aku salut itu sampai kenapa dia bisa kesasar di Belanda. Nah itu yang aku salut ya. Dari pulau kecil di sini antara Indonesia dan Filipina. Ini pulau Filipina ini ya, Filipina ya. Jadi dia dekat dengan Pulau Mindanao di sini, Filipina. Nah, dia itu kampung dia berada di tengah-tengah antara Indonesia, Manado dan Mindanao, Filipina. Nah, di pulau sekecil ini dia sampai bisa kesasar merantau ke sini, ke Belanda, Nederland. Nah, itu gimana itu ceritanya? Aku nggak tahu. Nah, aku kenal dengan dia kira-kira hampir setahun yang lalu. Dia tinggal di Belanda sekarang. Nah, kalau mau dipikir hidup itu aneh ya. Dari pulau sekecil itu di Indonesia, sampai dia bisa merantau ke Belanda. Bukan main itu. Aku pernah ngobrol dengan dia ya. Dulunya dia kerja di Manado, terus kemudian dia kerja di Singapura atau mana gitu. Akhirnya ketemu suaminya hidup di Belanda sekarang. Nah, bukan main kan. Nah, kehidupan ini memang aneh sekali ya. Terus ini apa lagi? Nah, ini dia. Ini adalah emas sekecil ini ya. Seberat mungkin 20 gram atau apa ini ya. Aku nggak tahu berapa beratnya. Nah, kalian lihat sendiri ya, lihat sendiri. Di channel ini. Kalian cari sendiri, linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya. Cara mereka mengolah emas hanya segini besarnya, itu berasal dari ini. Nah, dari rongsokan berkarung-karung banyak. Ini dari alat-alat
dari alat-alat elektronik, HP segala macam ini dalamnya ya. Aku lihat, nah ini HP dipecahin, HP dipecah-pecah seperti itu, terus diambil dia punya motherboard, dikumpulkan sampai segitu. Nah, di motherboard ini ada unsur emasnya, emas murni ya. Nah ini, coba lihat, dari berkarung-karung, mungkin dari 6 atau 8 karung ini ya, dikumpulkan, segini nih, dikumpulkan kira-kira 6 atau 8 karung, terus kemudian dibakar ini. Nah, dibakar. Kalian lihat sendiri. Nah, ini dibakar ini. Nah, setelah dibakar, diolah, diambil lagi abunya, terus dicampur dengan bahan kimia, dihancurkan di bahan kimia. Prosesnya sangat menarik sekali. Jadi dari rongsokan segitu banyak menghasilkan emas segini nih. Hanya menghasilkan emas secuil ini. Tapi menciptakan banyak tenaga kerja. Jadi orang yang mengumpulkan itu kan perlu orang yang mengerjakan itu ya. Jadi ya bisa menghasilkan emas segini, tapi mereka mempunyai pegawai mungkin 10 orang untuk mengerjakan semua ini. Jadi sangat menarik prosesnya. Linknya ada di sini ya. Jadi kalian lihat sendiri. Terus sekarang ini aku ajak kalian, nah ini juga aku nonton ini cerita tentang ternyata ya banyak orang Amerika atau orang dari Eropa, dari Australia. Di sini kan biasa orang kawin cerai itu kan biasa ya dalam kehidupan ya. Menikah tiba-tiba nanti umur 50, umur 60 cerai, terus mereka hidup sendiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk pensiun ke Filipina atau pensiun ke Vietnam atau pensiun ke Kamboja atau Thailand atau Indonesia. Banyak orang bule yang di hari tuanya setelah mereka kehidupannya berantakan, bercerai, memikirkan untuk cari jodoh di Indonesia, di Filipina, Vietnam, Kamboja, atau Thailand. Banyak orang yang mengambil kesempatan untuk hidup di negeri orang. Tapi banyak juga yang jeblok. Maksud saya banyak yang ketipu, banyak yang berantakan, banyak yang hidup bisa bahagia menemukan wanita lebih muda. Ada yang sampai dikawini, dibawa ke Amerika. Banyak sekali. Cari cewek dari Asia Tenggara yang lebih muda, bukan yang lebih muda, bukan sengaja cari yang lebih muda, tapi dapatnya sangat muda, umurnya yang beda 20 tahun, 30 tahun ada juga. Tapi ya bagaimana ya? Hidup ini, nah inilah keanehan kehidupan ini sangat aneh menurut aku. Banyak, mungkin ini yang dinamakan cinta itu memerlukan pengorbanan ya. Nah ini salah satunya. Cewek yang masih muda umurnya 20 tahun, 15 tahun bedanya, tapi dia mau dikawini dengan laki-laki yang lebih tua. Mau dia, kenapa? Nah itu mengorbankan itu ya kehidupannya, dirinya, dia masih muda, suaminya tua, nggak apa-apa asal dia bisa hidup nyaman, karena menurut dia mungkin ya kehidupan laki-laki yang sudah berumur itu lebih stabil ekonominya.
tidak ada salahnya kan. Jadi kamu punya tujuan hidup itu apa? Kalau tujuan hidup kamu untuk mencari kestabilan kehidupan, ya cari yang lebih tua, apalagi orang bule ya, kehidupannya uangnya lebih stabil lagi ya, lebih nyaman. Jadi apa salahnya itu? Nggak ada ya salahnya. Yang mungkin ada yang berpikir memperalat. Cowok bule ini yang tua memperalat diiming-iming uang mengawini orang wanita yang lebih muda. Tapi apa salahnya? Dia jual, ada orang yang mau membelinya, apa salahnya? Iya kan? Jadi si cewek mengorbankan dia kehidupannya. Nah, misalkan cewek dari desa yang kehidupannya miskin ya, dia mau kawin dengan orang bule yang lebih tua, karena kehidupannya nyaman, dia bisa diajak ke Amerika atau orang bulenya tinggal di negaranya, di Filipina atau di Vietnam atau di Thailand, ya. Jadi uangnya banyak, dia bisa tinggal di apartemen, bulenya nyewa apartemen, terus dia punya family, saudara, kalau butuh uang, dia bisa membantu saudaranya, kan begitu kan. Nah itulah kehidupannya. Banyak orang yang hidup di Asia Tenggara seperti itu, orang bule dari Eropa, Amerika, Australia, banyak yang seperti itu. Nah, banyak juga yang ketipu. Nah, sekarang ini banyak penjahat-penjahat yang menipu, pura-pura cinta, terus targetnya pertama mendapat dari sosial media, kenalan, terus akhirnya mereka pacaran, belum sempat sampai kawin. Banyak yang ketipu, duitnya sudah dikuras. Nah, karena apa ya? Orang bule itu menurut aku bukan bodoh loh, orang pinter loh. Tapi naif. Menurut aku tuh naif. Dia pikir orang di Asia Tenggara itu orang baik semua, orangnya seperti di negaranya. Di tempat di Amerika pun juga ada kriminal-kriminal seperti itu ya. Tapi kebanyakan persentasinya itu sedikit sekali yang mau nipu-nipu seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa aku juga tidak menyalahkan orang di Asia Tenggara ya, karena kehidupan di Asia itu keras sekali ya. Terus unsur orang-orang yang kriminal di sana itu lebih kreatif gitu, mudah orang bule itu mudah dibohongin. Jadi akhirnya duitnya itu dikuras. Aku kasihan banyak yang uang pensiunnya itu dikuras habis, terus ceweknya lari. Banyak. Terus mau menuntut, siapa yang mau dituntut? Itulah, dituntut pun juga itu geng kriminal juga itu ya. Nah, terus ada yang cewek wanita yang sudah berumur juga, yang pensiun, terus hidup di Indonesia, dapat jodoh di Indonesia, ada juga yang seperti itu. Maksud saya bukan Indonesia. Ya, ada yang di Indonesia, ada yang di Filipina, Vietnam, Kamboja, yang di Thailand, banyak yang seperti itu. Cewek sudah berumur kawin dengan laki-laki mungkin yang lebih muda atau sama umurnya, nggak tahu ya. Banyak yang menjalani kehidupan seperti itu. Sangat menarik sekali. Aku banyak nonton video yang seperti itu ya. Dramanya memang dalam kehidupan ini banyak dramanya. Menarik, makanya itu aku senang bergaul dengan orang, ngobrol dengan orang. Kalau di sini nggak ada kerjaan, aku ke mall hanya memperhatikan orang jalan-jalan itu ya. Karena dengan memperhatikan orang lain itu aku bisa mendapat satu hiburan yang menarik sekali. Menurut aku menarik, lebih menarik daripada nonton sinetron di TV. Ini cerita beneran. Jadi di sekitar kita ini banyak sekali cerita
yang free. Kalau kalian mau nonton film itu kan harus bayar. Nah, ini aku nonton film berinteraksi dengan orang, aku bisa mengerti kehidupan mereka seperti nonton sinetron aja itu. Jadi asik, maka itu. Sekarang ini, apalagi sekarang ini aku pensiun tidak kerja ya. Jadi aku mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan orang lain dan nggak pusing soal pekerjaan. Apalagi ini ya. Ini ya, aku nonton Guru Gembul dengan Mongol ini, sangat menarik sekali. Ini banyak bentrokan antara agama, itu goblok sekali, geblek. Orang, maka itu aku kadang-kadang memikirkan kenapa di Timur Tengah itu orang sampai perang-perang terus. Aku pikir kenapa kita mau ikut-ikut campur ya? Kalau mereka mau apa itu saling membunuh ya monggo aja, silahkan gitu. Kalau mau saling membunuh ya monggo gitu. Aku juga kadang ya aku nonton juga ya, tapi banyak sekali akhir-akhir ini banyak propaganda buzzer dari dua belah pihak tuh banyak sisi-sisi yang pro sana pro sini, dari yang pro barat punya buzzer juga, jadi fake news banyak. Yang pro satu yang pro Iran banyak juga ya, yang pro Israel ada. Males aku baca itu. Maka itu kalian bisa lihat sendiri ya. Banyak sekali yang kemakan, tapi aku hanya untuk hiburan aja, nggak ada kerjaan kok. Kalau kalian orang yang mau saling membunuh ya monggo aja. Kita orang kecil nggak bisa apa-apa kok. Juga sangat menarik sekali. Nah, ini sudah berapa menit ya aku? Wow, sudah lama. Nah, aku akan akhiri sampai di sini dulu ya. Nah, ini aku juga melihat di Indonesia ini ya, ini juga menarik loh. Channelnya Purnama Anjar ini, dia blusak-blusuk di balik gedung-gedung bertingkat yang ada di Jakarta ini seperti ini. Coba lihat ini. Laraan bisa segitu banyak ini. Ya, mau apa lagi ya? Oke. Aku akan akhiri dulu. Nah, inilah kamar aku berantakan. Jangan itu, masih banyak barang-barang di belakang aku. Nah, itu beruang itu kursi bisa untuk kalau mau tidur itu aku bisa selonjor ke situ. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga kalian terhibur dengan video aku ini ya. Terus mendengarkan ocehan aku yang belepotan sana sini morat marit gitu ya. Grandma Gard, terima kasih sudah dibikinkan video sewaktu jalan-jalan kemarin itu ya. Sangat menarik sekali. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu. See you. Oke, jam berapa ya? 4:48, Rek. Wow. Sampai ketemu ya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.